rohani pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Sugeng Kamil MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Yang biasanya ada simaan Al-Quran, tetapi selama Ramadan, insyaallah ini 4 minggu terakhir, ini alhamdulillah Ramadan kali ini diawali insyaallah ya diawali dengan hari Minggu, hari Ahad. Mungkin juga nanti menjelang akhir juga hari Ahad lagi, 1 Mei itu ya beberapa ini. Nah artinya adalah full itu 5 kali Ahad gitu ya. Kita akan menikmati hidangan rohani yang ini adalah bagian dari pelayanan masjid kita yang insyaallah ya ke depan akan terus berbenah dengan lebih baik lagi tentu saja. Nah, yang kecuali mungkin nanti yang kultum itu ya, kultum itu disepakati oleh panitia hanyalah pada malam Sabtu dan Minggu saja gitu ya. Karena mungkin selama pandemi kemarin biasa nggak ada lagi kultum gitu ya. Itu pun saya menekankan kepada para ustadz untuk menyampaikannya ya sesuai dengan namanya, kultum itu ya. Kuliah 7 menit itu ya, jangan terserah kuliah terserah antum gitu ya. Gitu ya. Sehingga memang dimaksimalkan semalam pun hanya 7 sekitar 10 menit gitu ya. Dan saya kira ya kalau kajian agama kan nggak ada ujungnya itu ya, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Quran. Saya kira dibuka aja ya, kadang-kadang kita mulai menikmati dikit gitu ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalau seluruh lautan jadi tinta, kita ingin mengkaji terhadap kalimat-kalimat Tuhan. Artinya terhadap ayat-ayat Tuhan, baik ayat yang ada di Quran, ayat kauliyah gitu ya, maupun ayat kauniyah, itu nggak akan ada habisnya. Baiklah, sebenarnya malam ini itu bukan giliran saya gitu ya, tapi biasalah ketua takmir itu selalu jadi ban serep gitu ya. Gitu karena memang kan persiapannya kan kurang dari seminggu bahkan, sehingga memang beberapa ustadz ada keberatan. Karena itulah jadwal saya dimajukan gitu ya, dan karena itulah judulnya pun ya sesuai dengan jadwal pertama itu ya, yaitu hari ini kita ingin membahas mengenai puasa, kedalaman spiritual dan kesalehan sosial gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak ada ibadah ya yang penekanannya yang kuat sekali terhadap kedalaman spiritual itu kecuali adalah puasa gitu ya. Sangat kuat. Kenapa? Karena puasa itu pada intinya adalah menjungkir balikan kehidupan kita dari tadinya kita begitu kuat dipengaruhi oleh struktur badan kita yang jasmaniah gitu ya. Nah kali ini selama sebulan yang diperkuat, yang dikuatkan, ditumbuhkan oleh Allah lewat puasa itu adalah sisi lain dari badan kita yang selama 11 bulan mungkin ya hanya diperhatikan beberapa saat saja, yaitu kalau bagi umat Islam ya saat sholat Jumat atau saat sholat fardu. Nah kalau puasa itu selama sehari dan sebulan penuh
kita ditekankan mengenai pentingnya bagian badan kita yang sesungguhnya itu adalah esensi badan kita gitu ya. Itu yang disebut dengan sisi ruhani yang di dalam bahasa umum gitu ya. Bahasa sekuler itu yang disebut dengan spirit. Karena ruh itu artinya adalah semangat. Semangat. Jadi ruhani hal-hal yang bersifat semangat dan itu artinya adalah spiritual. Tidak bisa dilihat oleh kita itu ya. Itu yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Lalu katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan gitu ya. Tuhanku. Karena itulah ada beberapa riset ya, orang ingin tahu bagaimana ruh itu bentuknya dan bagaimana itu bisa berpisah dari tubuh. Lalu beberapa orang yang mau meninggal itu diriset, dilihat, tapi nggak bisa diketahui gitu ya. Karena ruh itu adalah wilayah-wilayah yang sangat bahasa kitanya yang disebut dengan ya halus. Yang di dalam Quran itu disebut juga bagian dari mughayyabat gitu ya. Makanya ciri orang yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada hal-hal gaib. Nah, hal-hal gaib itu adalah wilayah ruh. Wilayah ruh itu banyak itu ya. Yang terutama adalah yang disebut adalah Allah. Kenapa? Karena ruh itu adalah berasal dari alam ketuhanan. Karena itulah para ustadz itu sering bilang gitu ya, mengenai ayat bahwa kita di alam arwah itu dulu pernah berjanji itu ya. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kata kita itu qalu bala. Ya Allah gitu ya. Aku engkau adalah Tuhanku gitu ya. Kenapa? Karena arwah kita, ruh kita itu adalah dari alam ketuhanan itu sebutnya. Makanya ayatnya itu wa nafakhtu mir ruhi gitu ya. Jadi proses penciptaan manusia itu dan itu mengagungkan ya, dilihat dari sisi ilmiah terutama adalah biologi gitu ya. Jadi beberapa orang di barat itu masuk Islam gara-gara mendengar seorang mahasiswanya, seorang umat Islam gitu ya, mahasiswa muslim, lalu dia menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia yang setelah Adam tentu saja. Yaitu dari mulai pembuahan sperma terhadap sel telur, nggak usah dijelasin tentu saja. Gitu ya. Yang kedua itu adalah menjadi ada di zigot itu disebutnya kan. Sering diterjemahkan sebagai darah kental menjadi daging, par umur 4 bulan itu dibentuk, fakausanal idzama lahma. Dibentuk itu dengan tulang. Maka kita ini adalah pembentukan itu oleh karena tulang. Makanya beberapa masyarakat seringkali bukan selamatan itu minta didoakan bukan di bulan ke-7, tapi bulan ke-4. Karena bulan ke-4 lah itu dibentuk kita menjadi kayak gini gitu ya, tapi dalam bentuk kecil, lalu ditiupkan ya roh Allah gitu ya. Itu yang disebut ruh ketuhanan. Karena itulah maka seringkali ya kalau Bapak Ibu belajar mengenai sosiologi ya, itu ada sosiologi Karl Marx tuh ya. Itu kan anti Tuhan jadinya. Karena dia bilang goodbye to God gitu ya. Melihat manusia itu hanya dari sisi badan aja gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia katanya yang menentukan kehidupan itu adalah sisi ekonomi. Ada benarnya gitu ya. Karena itulah maka kita puasa. Sisi yang menentukan manusia di dalam kehidupan itu adalah sisi ekonomi. Makanya yang paling bawah strukturnya menurut dia adalah ekonomi gitu ya. Selebihnya enggak gitu. Apalagi yang disebut ruhani itu bentukan manusia saja. Yang kedua kalau belajar psikologi itu ada psikologinya Freud. Makanya kalau belajar ilmiah itu hati-hati. Ada beberapa bagian yang memang bertentangan dengan perspektif agama. Karena ilmu di barat itu dibentuk oleh semangat masyarakatnya yang sekuler memisahkan dunia dan agama, bahkan memandang agama tidak lagi penting gitu ya. Makanya kalau Freud itu bilang agama itu dianggap sebagai sisi dari kecenderungan manusia secara psikologis yang tidak benar gitu ya.
Kalau Islam ya tentu saja itu yang disebut dengan sebuah pandangan reduksionis namanya. Reduksionis itu tidak melihat manusia dari sisi keseluruhannya gitu ya. Karena manusia itu di dalam Quran adalah jasmani sekaligus juga rohani gitu ya. Nah, sisi rohani itulah yang disebut dengan manusia itu adalah bukan hanya Homo sapien gitu ya. Buku mengenai sapien dari siapa namanya? Lupa saya. Itu menjadi buku yang bestseller itu ya di dunia itu ya. Tapi itu dilihat dari sisi manusia yang memiliki akal gitu ya. Makanya kalau manusia tidak memiliki akal ya repot gitu ya. Karena basis manusia itu harusnya hidup berdasarkan rasio dan juga temuan-temuan empiris. Tapi itu saja nggak cukup gitu ya. Karena manusia itu keseluruhannya adalah makhluk yang disebut dengan makhluk spiritual. Makanya begini, kalau manusia jauh dari Tuhan nggak mungkin bahagia gitu ya. Makanya kata Said Hussein Nasr itu ya, manusia di Barat kita harus akui mereka lebih maju dari kita itu ya. Terutama dengan temuan sains dan teknologi gitu ya, dan juga pengembangan ekonominya. Makanya kita ini saya kadang kalau melihat sisi ini, kita ini tertinggal. Ekonomi umat Islam jika digabung saja itu hanya sampai sama dengan anggaran negara Jepang gitu ya. Kecil sekali kita capaian ekonomi kita. Demikian juga dengan persoalan sains dan teknologi itu ya. Itu dulu orang-orang Barat kagum sekali terhadap Indonesia ketika Indonesia mau membuat industri pesawat terbang. Karena itu artinya Indonesia sudah sejajar. Maka orang semacam Fazlur Rahman menyebut kebangkitan Islam itu bukan akan timbul di negara-negara Timur Tengah, tetapi dari Indonesia itu ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini di dalam buku Homo Sapien itu juga dijelaskan ya, bahwa memang perkembangan teknologi yang berkembang itu satu oleh karena ada basis ekonomi gitu ya. Bahkan konon kabarnya sebenarnya perkembangan ekonomi itu di Barat karena temuan teknologi yang dibiayai oleh pendapatan-pendapatan yang ditemukan oleh kaum disebut dengan tentara yang berada di wilayah kaum salib dulu ketika mereka berkuasa di Baitul Maqdis dan sekitarnya itu ya. Kemudian dari sanalah menurut beberapa kalangan itu pembiayaan sains dan teknologi dilakukan gitu ya. Nah, tetapi dilihat dari sisi yang lain tuh repot itu ya. Misalnya begini, kalau kita bicara negara yang kurang bahagia di Asia Tenggara, tetapi yang termaju di Asia Tenggara apa itu ya? Singapura. Singapura itu negara terbaik kan. Nah, tetapi tidak memiliki sisi yang ada yang sisi manusia yang terabaikan, yaitu sisi ruhania. Maka orang Singapura itu dianggap orang yang paling tidak bahagia di Asia Tenggara. Dan ada banyak lagi negara yang tidak bahagia, tetapi maju secara jasmania, ekonomi, teknologi. Misalnya Korea. Korea itu bahkan negara yang paling tidak bahagia. Termasuk di dalamnya adalah Jepang itu ya. Nah, kalau di negara-negara Barat ya kita lihatlah banyak sekali. Yang saya sering bilang misalnya Marilyn Monroe siapa dulu itu ya. Apa kurangnya? Dia artis yang punya kecantikan, dia punya ketenaran, dia punya segalanya. Tapi kenapa dia bunuh diri gitu ya? Itu yang disebut oleh beberapa kalangan. Mereka itu pengennya rotinya saja, tetapi tidak ingin sisi yang disebut dengan hal-hal ilahiyah. Nah, puasa itu menekankan sisi itu gitu ya. Sehingga kalau orang tidak memenuhi sisi itu tidak akan bahagia hidupnya. Gak mungkin gak bahagia. Gak mungkin bahagia gitu ya. Nah, karena itulah maka kita berpuasa. Dan itu artinya adalah sisi ruhani kita yang selama 11 bulan kurang diperhatikan. Nah, ini diperhatikan. Dan itu dilakukan dari mulai subuh hingga maghrib gitu ya. Yang tentu saja itu dilakukan selama sebulan. Maka beberapa kalangan menyebut orang Islam itu agak gila gitu ya disebutnya. Kenapa? Karena hidupnya selama bulan Ramadan dijungkir balikan. Coba saja kita makan pagi itu jam berapa? Paling akhir 3:30.
Bahkan ada yang sudah makan jam 3 kan. Itu di saat tidurnya yang paling enak gitu ya. Coba kalau bukan Ramadan itu ya. Makanya disebutnya hayya 'alas shalah gitu ya. Lalu kemudian as-sholatu khairum minan naum itu ya. Kalau kata orang Sunda teu salat ge teu nanaon gitu ya. Maksudnya enggak salat juga enggak apa-apa gitu ya. Artinya lagi enak-enaknya tidur itu ya. Makanya kalau di pesantren itu dulu saya kadang-kadang kan ya di hampir ini jadi lurah pesantren, maksudnya pimpinan para santri. Itu yang paling berat itu tugas membangunkan teman-teman itu ya. Jadi kalau ditarik selimutnya malah ditarik lagi itu ya. Kalau udah waktunya udah subuh udah dilempar pakai air semua gitu ya. Jadi kadang-kadang pendidikan lewat kekerasan itu memang harus juga dilakukan. Itu pendidikan Yunani. Tapi tetap itu hanya tidak boleh dorban ghair mubarrih itu ya. Tidak boleh memukul dengan ini. Kalau hanya disemprot air biarin aja, paling agak marah gitu ya. Kalau marah ya berhadapan dengan kiai gitu ya. Gitu. Jadi kita kembali lagi. Itu wilayah yang memang lagi enak-enaknya. Sisi jasmaniah kita tuh enak tidur gitu ya. Gitu ya. Dan kemudian siangnya apa? Menahan sakit. Apa itu sakitnya? Sakit menahan tuntutan jasmani kita gitu ya. Iya kan? Karena apalagi hari pertama itu kalau udah jam 10, nah itu sudah orkesan perutnya kan. Iya kan? Karena memang kita terbiasa untuk makan. Gitu. Dan manusia itu adalah Ibnul Adah namanya. Ibnul Adah itu sesuai adat kebiasaan selama 11 bulan itu gitu ya. Nanti kemudian maghrib baru buka. Sudah begitu gitu ya. Sudah begitu melakukan sholat tarawih juga itu ya. Kalau di Masjidil Haram lebih lama lagi kan. Kalau di kita ya jam 9. Memang sih kalau di kampung sholatnya kilat itu ya. Sudah 20 rakaat. Bacaannya cepat itu ya. Yang menarik itu anak saya kalau diajak pulang kampung itu ya. Katanya diajak sama sepupunya. Jadi ngambil sholatnya yang 20 rakaat, tapi yang cepat gitu ya. Tapi selesainya di 8 rakaat, sholat witir sendiri gitu. Lalu pulang kita sih baru pulang dia mau udah enak-enakan itu di rumah itu ya. Itu kalau di kampung itu ada pilihan-pilihan. Artinya habis itu masih ada tadarusan. Semalam saja selesai jam 10 gitu ya. Itu kalau tidur jam 11 saja berapa nih? 11, 12, 1, 2, 3. Iya kan? Hanya 4 jam setengah tidur atau 5 jam paling maksimal, iya. Nah, itu artinya apa sih gitu ya? Karena kita ini sebenarnya di bulan Ramadan yang dikuatkan itu adalah sisi spiritualitas kita, sisi ruhani kita gitu ya. Nah, yang karena itu pula maka sisi jasmaniah kita itu agak dimatikan terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu menumbuhkan apa yang disebut dengan kedalaman spiritualitas kita itu ya, ditumbuhkan. Karena itu pula maka selama bulan Ramadan itu yang disebut sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs namanya. Bulan pembersihan jiwa gitu ya. Itu karena itulah maka di dalam bahasa yang lain bulan puasa itu adalah bulan dari yarmad. Yarmad itu adalah menghapus dosa gitu ya. Membakar dosa. Ramadan itu sebenarnya membakar karena memang bulan di mana umat Islam berpuasa di musim sangat panas itu ya. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, sementara perang Badar itu pada tahun 2 Hijriah. Saya sendiri belum menemukan itu ya referensi, tapi secara umum ketika Badar tahun kedua Hijriah puasa diwajibkan 2 Hijriah, maka berarti kemungkinannya Badar itu umat Islam sudah berpuasa gitu ya. Karena tahun kedua Hijriah itu sudah diwajibkannya puasa gitu ya. Itu yang karena itulah maka gini, kalau kita ingin dihapus dosa, yang dimaksud dosa kecil ya. Antar minggu itu adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu jangan disia-siakan ya. Jadi kalau biasanya wirid misalnya hanya 10, itu harus 20 gitu di hari Jumat sih. Kalau biasanya 70, ya 100. Nah, kalau yang 100, ya kalau bisa 200 sampai 300 yang witir itu ya.
Itu Jumat. Kenapa? Karena antar Jumat ke Jumat itu menghilangkan dosa. Nah kalau tahun ke tahun, apa yang menghilangkan dosa? Yaitu Ramadan. Karena itulah yang semalam dibaca oleh Ustadz Zainal, itu hadisnya itu ada dua. Ada man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah gitu. Karena nggak mungkin puasa itu bisa dilakukan kalau karena bukan keimanan kepada Allah. Wahtisaban itu ya benar-benar ya karena Allah, bukan karena yang lain itu ya. Ada yang teman saya yang sekuler itu ya. Pas di kantor itu, karena saya sendiri juga aktif tidak hanya di UIN ya itu ya. Waktu masih lebih muda dulu aktif di beberapa LSM juga itu ya. Yang menarik gitu ya. Tumben puasa gitu ya kata teman-teman itu ya. Saya semalam itu nggak enak sama anak saya dan istri saya gitu ya. Saya buka pas di mana itu ya? Di kantor ya makan dia gitu ya. Artinya adalah memang dia puasa karena anak dan istrinya, bukan karena Allah gitu ya. Makanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan dihapus apa yang dosa telah lalu. Di dalam hadis lain disebut, hadis sahih itu ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyamul Ramadan, maksudnya tarawih itu ya yang dimaksud ini. Karena dulu tarawihnya Nabi itu pada malam hari, qiyamul Ramadan, thulutsul lail itu ya. Jadi pengganti dari tahajud itu di dalam Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Dan sholat malam itu paling maksimal memang 8 rakaat. Tapi ini wilayah-wilayah yang diperdebatkan. Kalau 20 itu terjadi pada masa Umar gitu ya. Yang itu diubah dari tadinya malam ke habis Isya gitu ya. Begitu saya kira. Nah itu wilayah yang disebut ikhtilaf itu ya. Kalau jamaah Masjid Al-Hidayah ya harus dewasa kayak gini. Makanya kemarin juga yang mau puasa Ramadan kemarin ya silahkan gitu ya. Yang mau puasa hari ini, yang ini adalah silahkan. Kenapa? Karena masjid ini menggunakan fatwa atau keputusan pemerintah gitu ya. Tapi tetap pada intinya adalah yang hal-hal di dalam Islam itu ada yang disebut dengan wilayah ikhtilaf gitu ya. Nah karena itu pula maka pahala puasa. Jadi kalau kita melakukan dua hal, maksudnya itu adalah jangan sampai qiyamul Ramadan itu tidak dilakukan. Ya kadang-kadang ya namanya manusia harus kerja, ya silahkan saja. Tetapi kalau lagi nggak sempat diharapkan di rumah pun tetap melakukan tarawih. Ya kalau lagi misalnya pulang ke rumah jam 9 lebih itu tarawihnya kan udah selesai ya kan. Nah itu kalau capek banget tidur saja. Tapi tidurnya sebelum sahur itu diharapkan bisa melakukan tarawih gitu ya. Karena jaminannya itu tadi itu ya. Makanya di dalam hadis itu ada dua yang memberi syafaat. Dan itu adalah syafaat yang tidak diragukan lagi. Karena amalan terbaik gitu ya. Satu apa? Satu adalah puasa itu ya. Yang membuat kita memungkinkan cepat masuk surga. Yang kedua adalah baca Quran. Maka dua-duanya jangan lupa nggak dilakukan gitu ya. Itu yang disebut imam-imam Maliki dan lain-lain itu menyebut bahwa Ramadan itu adalah bulannya Quran. Karena itulah kalau kita biasanya nggak baca Quran khatam 1 bulan 1 juz, ya di Ramadan minimal satu juz, 1 Quran gitu ya, khatam gitu ya. Ya 30 juz lah. Ya kalau yang biasa 30 juz itu ya ya harusnya 2 juz. Kalau bisa mah 3 juz 10 hari itu ya. Saya kira tinggalkan dulu yang lain lah gitu ya. Ya saya kira kalau 1 juz itu kalau yang biasa baca dengan baik itu ya, itu bisa 30 menit bahkan bisa 20 menit. Jadi 1 kali baca sebenarnya kalau sudah lancar banget itu selama 40 menit berapa? 2 juz. Dan 2 juz itu berarti berapa? Ya apalagi kalau sehari berapa? Jadi 30 dibagi 10 berapa itu ya? Minimal sehari 3 juz insya Allah bisa berapa? Bisa 3 juz. Gitu ya. Bisa 3 kali khatam itu maksudnya. Dan ya tahadus bin Ni'mah dulu saya kelas 4 SD itu ditekankan sekali sama ayah saya itu ya.
Jadi kelas 4 SD itu harus sudah khatam selama Ramadan 3 juz itu ya. Baru dikasih hadiah Idul Fitri. Ya. Jadi beda itu. Saya juga masih ingat. Kamu juga tidak akan diberikan sarung BHS kecuali kamu selesai dari satu pesantren gitu ya. Dan artinya adalah itu pendidikan model yang reward and punishment juga yang kayak gitu. Artinya adalah kita ngajak. Makanya anak saya pun begitu itu ya. Saya itu tapi diturunkan kalau di anak saya itu ya. Jadi kalau tidak khatam satu Quran, maka saya nggak mau ngasih THR gitu ya. Gitu. Jadi dan kalau mau ngasih THR yang terbaik itu adalah itu saya kira gitu ya. Jadi punya cucu ya udah. Kalau misalnya biasanya nggak belum lancar ya minimal 3 juz baru kasih THR sama kita itu ya. Itu juga penting gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian kenapa imanan wahtisaban? Karena pada intinya sebenarnya puasa itu di dalam hadis itu disebutkan setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 sampai 700 kali gitu ya. Setiap kebaikan kecuali illa saum. As-saumu li wa ana ajzi'u bi. Puasa itu untukku gitu ya. Artinya pahalanya jauh di atas 700 itu ya. Wa ana ajzi'u bi dan akulah yang akan langsung membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu sesungguhnya adalah kontrak kita dengan Allah. Jadi kalau kita niat ya nawaitu shauma ghadin shauma Ramadan shauma ghadin saya niat puasa besok hari karena Ramadan dan itu lillahi ta'ala itu ya. Jadi ujungnya itu yang disebut. Jadi niat Ramadan itu adalah lillahi ta'ala. Makanya kalau orang niat karena Allah tidak seperti teman saya tadi itu ya, yang sekuler tadi itu ya. Tapi itu bukan di UIN di lembaga-lembaga sekuler itu ya. Nah kayak di Komnas HAM itu banyak juga itu ya, yang kayak gitu dan lain-lain lah itu ya. Apalagi di LSM yang ini. Nah lillahi ta'ala karena Allah maka siang hari nggak mungkin kita makan dan minum walaupun nggak ada istri nggak ada anak gitu ya. Karena kita adalah kontraknya dengan Allah. Itu artinya adalah sebenarnya selama kita berpuasa. Kita sebenarnya ada kontak dengan Allah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan itu artinya adalah kita lebih mementingkan spirit jiwa kita gitu ya. Sisi ruhani kita ketimbang sisi jasmania. Maka orang-orang yang demikian itu selama hidup manusia itu dipimpin oleh ruhaninya. Bukan jasmaninya gitu ya. Maka manusia itu akan selamat dunia dan akhirat. Dan hidupnya akan bahagia. Gitu ya. Dan karena itu pula maka sebenarnya bagaimana meningkatkan sisi ruhani kita. Menumbuhkan sisi ruhani kita. Maka selama Ramadan inilah yang paling banyak dimungkinkan. Kenapa? Pertama puasa itu sendiri adalah kontrak dengan Allah. Yang kedua itu adalah selama puasa dianjurkan untuk apa tadi? Untuk beribadah sebanyak mungkin karena dengan ibadahlah maka ruhani kita akan tumbuh. Semakin jauh dari Allah maka semakin jauh sisi ruhaninya bisa hidup gitu ya. Makanya sebenarnya ini adalah bagian dari ajaran yang kita sebut tauhid gitu ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah yang di dalam beberapa ini konsep kehidupannya punya kecerdasan spiritual. Ini pernah saya jelaskan pada Ramadan kapan. Karena kecerdasan spiritual itu adalah pada intinya adalah kecerdasan yang menekankan pada sisi manusia, sisi spiritnya gitu ya. Sisi ruhaninya. Makanya orang-orang yang punya kecerdasan spiritual hidupnya menjadi hamba Allah. Atau di dalam bahasa agama lain disebut menjadi anak-anak Allah. Tapi secara spiritual. Maksudnya itu adalah kehidupannya kadang menempuh hal-hal yang bersifat ideal dan imajinatif gitu ya. Yang itu dianggapnya terjal gitu ya. Misalnya begini ya. Kalau itu yang disebut dengan tasawuf modern. Kalau kita di kantor semuanya korupsi, kita tidak korupsi ya. Itu namanya apa? Kita telah menjadi hamba Allah. Kalau yang itu telah menjadi hamba setan, hamba iblis, dan tentu saja adalah hamba harta. Karena manusia itu yang paling menggoda dari sisi manusia itu adalah kecenderungan jasmaninya gitu ya. Makanya simbolnya apa? Makan, minum, dan seks gitu ya. Itu kebutuhan utama manusia itu ya. Iya kan?
Jadi yang tentu saja yang makan dan minum adalah kebutuhan itu kan sandang. Itu kita sandang pangan, sandang juga pakaian kayak gini gitu ya. Makanya di dalam Islam boleh pakai baju yang paling baik gitu ya. Tetapi begini, jangan sampai ke mall itu pakai baju yang bermerek bagus, bagian ke masjid gitu ya, bajunya udah jelek gitu ya. Makanya khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakai yang terbaik gitu ya. Jadi sisi materinya apa-apa gitu ya. Yang penting dipakai untuk kepentingan ruhani tadi itu gitu ya. Karena Islam itu dengan puasa bukan berarti harus mematikan wilayah-wilayah jasmani gitu ya. Toh nanti juga selama 11 bulan kembali lagi. Cuma diharapkan selama 11 bulan sisi ruhani dialah yang memimpin. Bukan jasmaninya. Kalau jasmaninya itu yang disebut mereka menjadi hamba, harta, tahta dan cinta gitu ya. Jangan lupa itu ya. Seringkali harta, tahta dan wanita gitu ya. Atau ini sebenarnya yang ini harta, tahta dan cinta. Itu seringkali juga seorang suami atau seorang bapak karena kecintaan pada istrinya nggak mau mengoreksi istrinya itu ya. Pada istrinya juga nggak benar gitu ya. Itu namanya menjadi hamba cinta gitu ya. Apalagi menjadi bucin ya kan. Yang tentu saja yang paling banyak itu orang karena harta dan karena tahta itu ya. Coba sekarang ini salah satu fenomena yang saya kira menarik itu ya. Itu yang saya bilangin itu adalah fenomena ini udah berapa menit Ustaz? Ya mungkin 5 atau 10 menit lagi cukup ya. 5 atau 10 menit lagi ya. Jadi fenomena yang sekarang ini adalah seringkali elit-elit politik dan elit sosial ekonomi kita itu tidak menjadi hamba Allah gitu ya. Kenapa? Coba aja itu ya. Sekarang ini karena kekuasaan begitu kuat gitu ya. Kritisisme kan sudah mulai dibungkam gitu ya. Bahkan ada orang yang mengkritik pemerintah hanya karena apa? Berdasarkan hasil riset saja diupayakan untuk dipenjarakan gitu ya. Itu yang disebut dengan indeks demokrasi kita itu sekarang mengalami penurunan. Kenapa? Kebebasan sipilnya kurang. Yang kedua, ini yang disebutnya mereka yang berkuasa itu menjadi budak harta gitu ya. Karena mereka itu ketika mau berkuasa harus menghabiskan banyak uang, ya kan? Ketika berkuasa berupaya mencari penggantinya, bahkan memperkaya diri itu ya. Makanya katanya korupsi pada masa Orde Baru di bawah meja, sekarang ini di atas meja, bahkan mejanya pun diambil gitu ya. Artinya sudah dahsyat sekali. Korupsi dulu hanya di eksekutif, sekarang itu ada di legislatif dan juga yudikatif. Legislatif itu di DPR itu ya. Dan tentu saja adalah di lembaga yang kita sebut yudikatif. Itu bukti-bukti seperti itu gitu ya. Yang kedua yang sekarang ini, kenapa terjadi kelangkaan minyak goreng yang sekarang lama itu ya. Sebenarnya itu kan kerjaan elit-elit ekonomi kita, yaitu untuk menghambat distribusi, maka dilakukanlah penimbunan. Yang kedua, mereka lebih senang mengekspor. Nggak ada nasionalismenya itu ya. Kenapa? Lebih mementingkan keuntungan gitu ya. Yang sengsara apa? Rakyat. Makanya kalau di dalam Islam itu pemerintah itu nggak boleh diam diri kalau terjadi ihtikar penimbunan itu ya. Dia harus dihukum keras. Karena Allah melaknat orang yang melakukan ihtikar penimbunan sebuah barang agar barang itu menjadi langka, maka menjadi mahal gitu ya. Itu dilaknat oleh Allah. Itu adalah bukti yang sebenarnya real. Sekarang ini orang yang disebut menjadi hamba harta itu real gitu ya. Nah, karena itu pula maka ditambahkan lagi di dalam Islam itu nggak cukup soleh sendiri saja ya. Karena itu memang kita dikuatkan itu sisi spiritualitas kita itu selama Ramadan ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah menekankan sisi kesalehan sosial. Maka tidak cukup dengan kesalehan individual. Makanya seringkali kan ada fenomena orang sholat yes, korupsi yes itu kan. Sholat yes dan juga korupsi yes. Bagian sholat di hadapan itu ada, saya pernah beberapa kali bertemu dengan mungkin mulai middle manager bahkan top manager. Di sampingnya itu ada sajadah, di sininya ada Quran. Bagian korupsi paling awal itu ya. Itu yang memang problem di dalam sholatnya. Karena sholatnya masih sholat luar. Nah puasa juga sama. Kalau puasanya hanya puasa fisik, itu nggak bisa, nggak nyampe ke hati kita.
Karena pada intinya sholat, puasa termasuk di dalamnya korban. Itu yang la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa itu ya. Yang sampai kepada Allah itu kalau korban bukanlah darah dan juga dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa. Ini dari kita, hati kita ini. Makanya religiusitas itu, kedalaman itu dipentingkan di dalam Ramadan. Dan tentu saja untuk kepentingan itu kita juga tidak boleh hanya soleh individual tapi tidak soleh sosial. Makanya ada yang disebut dengan zakat fitrah. Pada intinya zakat itu adalah berbagi gitu ya. Dan berbagi itu bukan hanya berbagi harta, itu karena wilayah hati sebenarnya. Makanya seringkali kalau yang ditekankan di dalam agama itu adalah pembenahan hati gitu ya. Jadi kalau orang berkuasa nggak mau berbagi kekuasaannya ya, berbagi itu ya, ya sudah itu biasanya nggak akan lama lagi karena sudah ini dimanapun itu ya, mimpin masjid pun sama itu harus diberikan ruang bagi yang lain, itu yang disebut berbagi kekuasaan ya, Nah demikian juga yang disebut berbagi harta itu adalah itu tadi dengan melakukan zakat. Kenapa? Karena zakat itu sesungguhnya sesuai dengan puasa terakhir. Jadi puasa itu menekankan la'allakum tashkurun gitu ya. Itu puncaknya gitu ya. Karena problem manusia itu adalah disyukur gitu ya. Nah, bentuk syukur itu adalah ibadah dan juga berbagi harta dengan juga berbagi kekuasaan gitu ya. Itu saya kira dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah ya itu tadi yang memaafkan nanti di akhir Ramadan. Makanya orang-orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang tadi itu jiwanya, hatinya lah yang memimpin, bukan badannya gitu ya. Saya kira demikian sebagai pengantar. Kalau ada yang bertanya ya masih banyak ya. Saya kira di jam saya 5.48, di jam saya itu jam 4.6. Ya silakan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Sukron telah menyampaikan tausiahnya. Yang intinya adalah bahwasanya kita harus selalu baik kepada Allah dan sesama manusia. Jangan sholatnya bagus, ibadahnya bagus, sementara ketemu orang di jalan melengos, tidak mau tegur sapa. Itu bukan baik sesama manusia. Ya. Baik, kami persilahkan dua orang penanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Tausiah kita pada pagi hari ini bisa menjadi lebih hidup. Silakan Bu, satu ibu satu bapak atau dua ibu dua bapak. Nah ini, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Menarik ya, Prof, apabila membicarakan terkait dengan spiritual, apalagi spiritual rohani dan spiritual jasmani gitu ya, Prof. Mungkin kita nggak bisa memungkiri sebagai manusia kita lebih memilih spiritual yang lebih nyata, dan arti mungkin orang-orang untuk menumbuhkan semangat dalam dirinya itu mungkin terkadang lebih menikmati sesuatu yang real, nyata gitu ya, Prof. Mungkin dengan makan lebih cepat terasa bahagia karena mungkin nikmat dan kenyang dalam perut gitu ya, atau mungkin kalau nonton YouTube nonton podcast itu mungkin lebih real karena mungkin lebih langsung ngehit ke batiniah gitu ya, Prof. Mungkin kayak proses pembelajaran seperti ini juga mungkin itu juga cukup baik gitu. Tapi di sini mungkin memang PR kita untuk meningkatkan bagaimana caranya meningkatkan spiritual rohani itu untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mau saya angkat adalah fenomena terkait dengan sampah rumah tangga, terkait dengan sampah makanan yang mungkin ternyata ironinya itu kalau saya dengar dari sebuah riset itu lebih meningkat pada saat bulan puasa, Prof. Itu yang kadang-kadang malah banyak makanan terbuang itu lebih banyak persentasenya itu lebih meningkat pada saat di bulan puasa dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Itu mungkin minta tanggapan dari Prof, itu sebaiknya seperti apa, Prof, untuk bisa mengelola mungkin mengelola nafsu mata yang mungkin bisa meningkatkan malah makanan jadinya malah terbuang gitu ya, pada saat banyak yang terbuang malah tidak banyak dikonsumsi gitu. Itu mungkin bagaimana, Prof, untuk masukannya? Terima kasih. Ya memang riset mengenai di bulan Ramadan ini itu menarik memang. Jadi tingkat konsumsi dan pengeluaran rumah tangga selama Ramadan itu memang lebih tinggi.
Nah, saya kira ya dalam kerangka fikih yang apa-apa gitu. Mala yudrak kullu la yutrak kullu gitu ya. Ya dalam kerangka minimal itu ya. Karena pada intinya sebenarnya umumnya manusia itulah yang saya bilang selama Ramadan pun ternyata yang dominan masih di wilayah ruhani gitu ya. Masih di wilayah jasmani gitu ya. Itu yang terkuat. Nah, mungkin gini, bagi beberapa orang gitu ya, kita ini puasa masih dalam tingkat kanak-kanak umumnya itu ya. Iya kan? Kanak-kanak itu begini, kalau mau dikasih reward itu mau ibadah, mau belajar gitu ya. Iya benar ya. Itu yang disebut dengan mental pedagang gitu ya. Jadi lu jual gue beli gitu ya. Kalau dia baik, ya gue juga bisa baik. Itu memang umum kayak gitu ya. Nah, yang susah itu adalah kalau dia nggak baik, kita baik. Kalau dia jahat tetap baik gitu ya. Itu yang disebut ihsan gitu ya. Itu yang disebut ihsan. Makanya tujuan puasa itu adalah itu tadi orang-orang yang hidupnya ditentukan oleh ruhani itulah yang paling kuat. Kenapa bisa kayak gitu tadi itu ya? Karena manusia itu ingin memberikan reward pada badannya gitu ya. Ya kasihan nih badan saya seharian nggak makan, minum dan lain-lain. Meskipun begitu tetap saja ya ada sisi yang penting. Yaitu la'allakum tashkurun. Kelihatannya Allah ingin menekankan manusia itu diberi rasa kehilangan. Janganlah sampai kehilangannya menjelang mati karena sakit. Coba saja gini ya, segelas air kayak saya nih biasanya kan habis ceramah ya minum ya. Coba saja segelas aqua itu yang saya sering bilang. Misalnya di depan Pak Zul ini aqua gitu ya. Pak Zul, aqua aja buat saya aja menjelang 5 menit menjelang maghrib ya kan. Pak Zulnya mau ngasih nggak? Kalaupun ngasih karena terpaksa gitu kan. Ya, karena segelas air saja itu adalah bermakna kalau puasa itu ya. Segelas air saja. Bahkan waktu kecil itu saya masih ingat itu ya dengan teman-teman setiap dari mulai siang udah ngumpulin makanan. Ada yang datang beli gitu ya simpan. Pas bagian buka kekenyangan nggak kemakan itu ya. Artinya adalah saat puasa batu pun seolah terasa enak gitu ya. Batu saja itu ya. Sesuatu yang nggak begitu kita menganggap itu. Karena itulah dilihat dari sisi itu sih ada baiknya juga gitu ya. Cuma ya itu tadi, itu yang disebut dengan belum sampai ke khawas, apalagi khawasul khawas itu kata bahasanya Imam Al-Ghazali itu ya. Kalau yang saya sampaikan ini adalah tingkat elit, makanya beberapa orang itu kalau ibadah itu nggak ada keberatan itu ya. Beberapa kiai itu ya, yang saya sering contohkan Kiai Gontor saja itu ya, sampai lari pun itu wirid itu ya. Minimal setiap pagi itu baca Fatihah 300. Baca Fatihah itu ya. Karena doa kita itu adalah nggak usah di dalam Islam saya kalau ngajarin doa nggak berat-berat. Kalau pengen hidup baik apa? Baca Fatihah saja karena di dalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya itu kita pengen apa gitu ya. Kalau ini adalah surat Al-Ikhlas konon kabarnya Jokowi itu bisa begitu salah satunya karena ibunya. Ibunya itu setiap pagi baca Al-Ikhlas. Makanya kalau punya anak dan cucu jangan dibiarin sendiri, didoain juga sama kakeknya, sama neneknya, sama bapaknya, sama ibunya gitu ya. Karena itu malah lebih ini. Makanya kehidupan ini gak matematis itu ya. Coba siapa yang nyangka itu ya. Jokowi yang orang kampung bisa jadi presiden itu ya. Iya. Hidup ini gak bisa matematis itu ya. Gak bisa. Jadi banyak ditentukan juga oleh faktor-faktor lain. Di antaranya adalah doa tadi itu. Dan itu memang alamiah ya. Kayak gini ya. Seorang akademisi gitu ya. Itu mungkin bagi orang yang lain itu menyiksa. Kenapa? Karena hidupnya di hadapan buku gitu. Berserakan, nulis. Lalu kemudian dari pagi jam 6 pagi sampai jam 12 malam bisa saja itu saja yang dia lakukan. Kecuali berhenti sholat dan makan, minum gitu ya. Tapi kalau sudah ruhani yang mendominasi nggak ada kesusahan itu gitu ya. Kayak tadi itu wirid sejam itu. Nah, makanya kalau imamnya bagus. Saya kemarin juga dipuji itu ya. Yang itu kelihatannya kalau setiap Jumat saya nggak pernah lama doanya itu ya. Baca Fatihah langsung doa gitu ya. Selesai itu kan. Makanya sebagian jamaahnya enak Ustaz katanya. Enak apanya? Saya tahu enak karena cepet kan katanya gitu ya. Jadi memang
umumnya manusia itu belum ini. Padahal sebenarnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bahagia, maka sholatlah. Kalau sholat kita mendapatkan kebahagiaan batin, maka berarti sholatnya sudah benar. Karena harusnya inna sholat dari dzikri di atas itu ya. Sholat itu untuk mengingat gue. Sementara zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah karena zikir bisa menenangkan jiwa. Jadi puasa inilah sebenarnya pendidikan bagaimana ruhani kita itu bisa tumbuh gitu ya. Ruhani kita bisa tumbuh, makanya belajarnya ini. Makanya orang yang nggak ruhaninya nggak kuat, baca Quran 1 juz saja udah nggak betah. Termasuk ya orang yang nggak biasa ke masjid itu ya, itu menghitung banget ini imamnya kacau itu, nggak ngertiin kita lama banget ini sholatnya itu ya. Ya. Nah orang yang biasa sholat apalagi kuliah kulhu buru-buru itu ya, di sini di masjid 1 rakaat di sini sama dengan di rumah 4 rakaat mungkin. Iya kan? Tapi disinilah yang disebut dengan sisi ruhani kita ini. Sama halnya makanya saya sering bilang kerja apapun harus melibatkan hati. Makanya kalau orang yang bekerja karena hati, insya Allah kerjanya baik. Ini umumnya PNS itu apa? Saya pernah juga ya terakhir saya dekan di Fakultas Adab dan Humaniora. Dan karyawan-karyawan satu ampun ya kerja seringkali memang motifnya ingin mencari tambahan dari gaji karena gajinya sudah habis. Iya kan? Ya repot kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kerja itu harus dianggap sebagai panggilan Allah. Sedang ibadah gitu ya. Bahkan kalau bisa itu melakukan sesuatu yang kita sukai. Maka kalau saya mimpin ngebimbing itu ya. Dari mulai skripsi meskipun sekarang lebih banyak tesis dan disertasi. Terutama di disertasi saya bilang ente seneng gak garap judul itu gitu ya. Dia bilang gak seneng Prof katanya. Ganti saja sama kita gitu ya. Yang ente seneng bahas apa gitu ya. Karena kita harus sesuai dengan passionnya. Nah, wilayah-wilayah ruhani itu sebenarnya adalah wilayah juga yang terkait dengan itu. Makanya menurut Plato, ini yang disebut Islam tadi itu ya, bukan berarti tidak ilmiah. Plato itu menentukan bahwa kehidupan kita ditentukan oleh alam ide gitu ya. Alam ide itu alam yang ada di wilayah imajinasi kita gitu ya. Alam yang wilayah ideal. Misalnya begini, kalau kita ngaca menganggap muka kita nggak ganteng, itu berarti ada alam ide itu ya. Di alam ide itu, alam kenyataan itu turunan dari alam ide, tetapi lebih rendah dari alam ide kita, alam imajinasi kita. Makanya begini, kenapa UIN dari dulunya IAIN yang hidup, yang tinggal di sini, yang sudah senior tahu lah bagaimana IAIN dulu gedungnya gitu ya. Yang sekarang jadi kayak gitu itu adalah mimpinya Azumardi Azra ketika jadi rektor. Karena kan dia baru pulang dari beberapa negara di barat, ngelihat WC IAIN aja dia nangis sedih gitu ya. Jauh banget gitu ya. Makanya kemudianlah dia melakukan beberapa upaya, salah satunya mendekati IDB, Islamic Development Bank gitu ya. Maka gedungnya berubah tahun 2002 menjadi universitas. Katanya kalau gini terus kapan banyak santri yang jadi seorang saintis dan teknolog? Kalau IAIN aja kan akan jadi apa? Akan jadi ustadz semua gitu ya. Nah sementara yang problem itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang tadi itu gitu ya. Makanya kemudian dibentuklah universitas, ada sains dan teknologi, ada kedokteran. Makanya yang jadi sarjana pertama di UIN Jakarta itu judulnya santri jadi dokter gitu ya. Judul wisudanya itu ya. Artinya adalah banyak yang kayak gitu ya. Jadi hidup ini memang harus punya imajinasi, ada alam ide dan itu adalah alam ruhani kita gitu ya. Alam ruhani kita dan semua orang yang biasanya maju itu karena punya ruhani, punya alam ide gitu ya. Gitu saya kira dan karena itulah disinilah pentingnya itu. Saya kira itu mungkin penjelasannya ya. Silakan. Ya, pas ya. Baik Bapak dan hadirin sekalian. Waktu menunjukkan jam 6.00 telah waktu berarti menunjukkan sudah habis ya. Baik, mari kita tutup bersama tausiah kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.